kalian mau apa? Kamu mau apa? Kalian tidak boleh begini. Dasar perempuan jahat pembunuh ayah. Memukulmu kenapa? Ayo, saudari-saudari. Cepat, Aheng. Ehang. Ehang. Saya tim resusitasi. Pasien fibrilasi ventrikel. Siapkan defibrilator. 1, 2, 3. Kejutan listrik lagi. 1, 2, 3. Ehang. Ehang kamu sadar. Aku baik-baik saja. Kamu kecewa ya, Sujiao? Kamu ngomong apa? Dasar perempuan penyewa pembunuh. Kamu sekarang masih berani muncul di depan Aheng? Apa maksud kalian? Ini bukan barangku. Apa kamu tidak melihat Aheng belum mati tertabrak? Sekarang kamu mau menusuknya sampai mati. Aheng, kenapa masih lembut hati? Kalau aku datang lebih lambat sedikit. Kamu sudah dibunuh oleh perempuan ini. Tidak, pisau ini bukan milikku. Kamu harus percaya padaku, Aheng. Cukup. Saksi dan bukti sudah ada. Masih mau membela diri apa? Kamu sangat tidak sabar ingin menikah dengan keluarga Lu. Sangat tidak sabar ingin membunuh anak miskin seperti aku, Nona Chu. Bagaimana kamu tahu aku? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Pergi. Tuan Lu, jangan minum terlalu banyak. Kepala masih ada luka. Perempuan ini ternyata begitu kejam, sampai tega membunuh ayah kandungnya sendiri, Ashong. Ya. Pergi urus pemakaman paman. Minggir, aku mau bertemu Lu Heng. Perintah Tuan Lu, tidak ada yang boleh masuk. Lu Heng, kalau kamu marah dan benci, serang saja aku. Kenapa harus memaksa ayahku sampai mati? Kamu tahu dia punya penyakit jantung. Masih mau memprovokasinya. Chu Jiao. Jangan banyak omong di sini. Kamu pikir dengan kematian ayahmu bisa membuatku lemah hati? Perempuan berbisa. Tidak usah banyak bicara. Di mana peti ayahku? Apa hakmu bertemu paman? Itu ayahku, satu-satunya keluargaku. Aku ingin mengantarnya untuk terakhir kali. Perjalanan terakhir. Apa kamu pantas? Sepertinya aku yang akan mengantarmu untuk terakhir kali. Bawa dia ke kantor polisi. Apapun yang ingin kau lakukan padaku, aku terima, Lu Heng. Tapi aku mohon, bisakah aku bertemu dengan ayahku untuk terakhir kalinya, Lu Heng? Aku mohon, biarkan aku bertemu ayahku. Bawa dia pergi. Jangan Lu Heng, aku difitnah. Biarkan aku bertemu ayahku untuk terakhir kali. Biarkan ayahku tenang di alam sana. Ashong. Chu Jiao, 3 tahun makan tahanan. Harus kau nikmati dengan baik. 0927, masa tahananmu 3 tahun telah selesai. Kau bebas. Jangan kembali ke sini lagi. Nona Chu, sepertinya 3 tahun ini kau hidup cukup baik ya? Berkatmu, aku hidup dengan baik. Di mana ayahku dimakamkan? Lepaskan aku. Kau belum tahu kan, dulu yang dijodohkan dengan keluarga Lu adalah aku, anak tertua keluarga Lu. Tidak mungkin, kau bohong. Menyesal? Bukankah dulu kau menganggap seorang anak miskin menghalangi pernikahanmu? Sampai rela membunuhku? Sudah kukatakan, aku tidak melakukan hal itu. Aku juga tidak pernah berpikir untuk dijodohkan dengan keluarga Lu. Di hatiku saat itu hanya ada kamu, kau tahu itu.
3 tahun penderitaanku sudah cukup. Kau yang baik hati, biarkan aku bertemu ayah. Bertemu dengan ayahmu? Tidak mungkin. Tapi, aku bisa membiarkanmu melihat barang peninggalan ayahmu. Benarkah? Tentu. Dulu kau memaksa ayahmu mati dengan uang. Sekarang, aku akan membuatmu membelinya kembali dengan uang. Berapa yang kau mau? 500.000. Bukankah dulu kau ingin membeli nyawaku dengan 500.000? Baik. Naik mobil. Ajari wanita ini bagaimana caranya bekerja. Jangan sentuh aku. Kel you are la cow. Minum. Maaf, kali ini tidak bisa memuaskan Shen Xiao. Minum. Minum semuanya, jangan ada yang tersisa. Minum semuanya. Minum. Habiskan. Minum. Buka mulut. Minum. Habiskan. Lu Heng, kita harus bersama selamanya. Tidak boleh kurang 1 menit pun. Kita agak cengeng ya. Aku janji, akan bersamamu seumur hidup. Kalau gitu kamu harus nurut sama aku, jangan pernah nakal ya. Oke. Kok jadi malu? Tolong, lepaskan kami. Biarkan aku pergi. Berani bengket ganggu Young Master Lu dan Young Master Shen. Cewek seberani kamu baru pertama kali aku lihat. Udah, jangan banyak bacot. Cepat seret dia pergi. Jia kabur. Kijar. Jangan mendekat. Mau kabur lagi? Pergi sana. Kamu benar-benar membenciku ya? Tahu tidak, saat aku terbaring di rumah sakit. Nyawaku di ujung tanduk, orang pertama yang kupikirkan adalah kamu. Aku khawatir kamu akan sedih. Tapi apa yang terjadi? Nyatanya, kamu justru orang yang ingin mencabut nyawaku. Menurutmu aku tidak membencimu? Sudah kukatakan berulang kali, Lu Heng. Aku tidak melakukan hal itu. SMS dari pelakunya. Bukan aku yang kirim. Aku tidak tahu kenapa dia menuduhku. Kasih aku waktu untuk menyelidiki kebenarannya, oke? Sudah. Aku tidak mau dengar alasanmu lagi, Azhong. Ada APA, Young Master Lu? Mulai hari ini, biarkan pembunuh ini menebus dosa di sini. Setiap hari hanya boleh kerja bersih-bersih. Kalau sudah dapat 500.000, baru boleh pergi. Siap. Tapi kalau kamu mau seperti mereka, 500.000 mungkin. Bisa cepat terkumpul. MU, dia teman sekamarmu yang tukang bersih-bersih itu? Jangan dibahas. Setiap pulang bau banget, bikin kesal. Hey, panggil Camel. Dengar nggak? Aku punya nama. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Dasar anak kurang ajar. Jangan main tangan. Kamar 666 butuh dibersihkan. Cepat pergi. Saudaraku, kalau ada masalah, cerita sama aku. Eo Minum. Aku yang bereskan.
Ambil yang jatuh di lantai, boleh kamu ambil semua. Ayo sini, biar kulihat kecantikanmu. Sudah, jangan ganggu. Dia masih muda mau kerja bersih-bersih. Pasti tidak mau tercemar, sangat mulia. Biar dia pergi. Benarkah? Waktu aku menyuruhnya minum kemarin, dia sangat genit loh. Apa yang kamu katakan benar? Tidak, aku cuma heran, gadis kecil seperti kamu bisa seperti itu? Uang ini semua untukmu. Lu Xiao, kamu juga bilang sesuatu dong. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, tidak boleh seenaknya menghinanya. Itu tergantung Nona Chu sendiri. Dia punya pikirannya sendiri. Semua untukmu, ambil saja. Ini, semua untukmu. Sungguh tidak tahu malu. Sudah selesai? Semuanya untukku? Kamu benar-benar tidak punya batas, ambil saja semuanya, Lu Xiao. Pacar kecilmu ini. Terima kasih, aku pergi dulu. Sungguh hina. Kukira kau begitu mulia, ternyata hanya seorang wanita yang berlutut dan menggoyangkan pantat demi uang. Sepertimu berani menolak Shen Xiao? Kamu sangat membencinya, tentu saja. Dia hanya seorang petugas kebersihan. Setiap hari bersikap sok, seperti orang penting. Masih satu kamar denganku, sial banget. Jangan buru-buru. Dia sudah membuat Shen Xiao marah, cepat atau lambat akan dihukum. Dia berani membuat Shen Xiao marah? Ini untukmu. Kamu tinggal bersamanya, jadi tolong rawat dia baik-baik. Nanti, akan ada banyak keuntungan untukmu. Pasti. Qin Mungu. Lari kemana, cantik? Tahukah kamu siapa aku? Kamu langsung lari. Tuan, tolong hormati diri. Anda salah paham. Aku suka kamu hari ini, berapa uang yang kamu mau? Tunggu, Tuan. Lihat wanita itu. Jia, dia sudah membuat Shen Xiao marah. Jika kamu bisa membawanya ke Shen Xiao, Shen Xiao pasti akan sangat puas denganmu. Maka kerjasama kalian, bukan begitu? Benarkah? Shen Xiao mau dengan petugas kebersihan? Tidak, dia baru 20-an tahun, muda dan cantik. Dia adalah gadis di sini. Benar, ayo bawa aku melihatnya. Chu Xiao, ada apa? Memang cantik, jadi petugas kebersihan tidak menarik. Ayo, kakak ajak kamu ke lantai atas, lihat dunia. Jangan sampai kamu kehilangan yang besar karena yang kecil, persembahkan dia. Urusan dengan Shen Xiao lebih penting. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Bersikap apa lagi? Ini adalah pemegang saham besar di sini. Dia menyukaimu, itu keberuntunganmu. Lejepila, bukankah kamu mau melakukan apa saja demi uang? Ayo cantik. Lepaskan aku tidak mau pergi. Lepaskan! Hei, Nona Chu, apa yang kamu suruh sudah kulakukan. Sudah selesai. Jangan lupa transfer uangnya ke rekeningku ya. Wah, kebetulan banget ketemu Lu Xiao. Bos Li, ini apa? Ini kan dapat harta karun. Bagus kan? Lu Heng, tolong aku. Lu Xiao kenal sama cewek ini, aku cuma mau ajak dia keluar. Mainem ayah. Kalau Lu Xiao suka, bawa aja pulang. Menurut investigasi polisi, 5 menit sebelum kecelakaan, tersangka memang menerima SMS dorongan dari Chu Jiao. Gak usah, Tolong aku. tunggu dulu. Dia kan petugas kebersihan di perusahaanku. Bos Li, jangan lupa kasih tip yang banyak ya. Oke, pasti kasih tip yang gede.
Kamu, Ketemu lagi. Kenapa? Lihat aku nggak senang? aku mohon, lepaskan aku. Aku nggak berani lagi ganggu kamu. Kalau gitu cari aja Lu Heng. Dia yang bawa kamu ke sini. Aku bukan PSK. Lepasin aku. Mau kabur? Dengar ya, nggak ada cewek yang berani nggak ngasih aku muka. Harus dihukum nih kamu. Biar tahu rasa. Wah Lu Shao, kok bisa datang? Chu Jiao pergi kemana? Chu Ziao. Tadi kan pergi sama Bos Li. Jangan pura-pura nggak tahu. Dia pergi kemana sih? Beneran kok? Dia lagi butuh uang banget. Tadi juga telepon bilang nggak usah ditungguin pulang. Zong. Tarik orang yang ngawasin Chu Jiao. Kamu masih hijau banget. 100.000, harga 10 PSK. Buat jajan. Lu Heng. Kamu kejam banget. Nona Chu, kamu nggak boleh lewat. Aku mau ketemu Lu Heng. Tolong kabarin dia. Pas Liu. Chu Jiao mau ketemu aku. Iya, kelihatannya dia agak linglung. Suruh masuk. Ada perlu apa? Ini 100.000 kemarin. Masih kurang 400.000. Dapat uang dari mana? Menurut kamu? Chu Jiao, kenapa kamu terus-terusan? Batas bawahku. Darah. Jangan mendekat, jangan sentuh aku. Ayah, di mana kamu? Ayah, aku sangat merindukanmu, ayah. Chu Jiao, lihat aku, tenanglah. Aku Waheng. Jangan sentuh aku. Cepat panggil ambulans. Tenanglah, Jiao Jiao. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien pingsan karena emosi yang berlebihan, tapi dia mengalami kekurangan gizi yang parah dan memiliki banyak luka di tubuhnya. Luka. Ya, aku curiga dia pernah mengalami kekerasan sebelumnya. Kalian anak muda, bermain juga harus ada batasnya. Kira-kira kapan dia akan sadar? Tergantung pada dirinya sendiri, cepat mungkin beberapa jam, lambat. Tidak bisa dipastikan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Apa yang harus aku lakukan? Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Berapa lama kamu akan dinas kali ini? Kira-kira 5-6 hari, Sabtu aku akan kembali. Baiklah. Nanti saat kamu kembali, aku akan mengajakmu makan. Restoran Prancis favoritmu? Sekalian aku ingin memberitahumu sesuatu. Baiklah. Ingat, harus ada nuansa khusus. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu, urusan perusahaanku berikan padamu.
Lu Heng, nanti tunjukkan performa yang baik. Bagaimana bisa kita menjadi seperti ini? Mengapa hal yang sebenarnya? Bisa dibicarakan, malah memilih cara yang begitu ekstrim. Kamu sudah sadar. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Pergi kau. Kamu yang menyuruh orang memperkosaku, sekarang pura-pura baik. Berlagak sebagai orang baik. Siapa? Siapa orang itu? Pergi kau. Azong, tanyakan dengan jelas apa yang terjadi tadi malam. Sebenarnya apa yang terjadi? Baik. Cepat pergi. Cantik kan? Ini model terbaru, sangat mahal, sangat cantik. Nona Chin, Tuan Lu memang Gilmo. MU, Tuan Lu ternyata meminta bertemu denganmu. Mungkin urusan pekerjaan. Bos Lu, Anda mencari saya? Minum. Aku tidak bisa minum alkohol. Di sini jadi nona, tidak bisa minum. Aku bukan nona, aku mahasiswi. Aku kesini. Hanya kerja paruh waktu sebagai pelayan. Aku minta maaf atas kelancanganku. Ini kompensasiku untukmu, minum ini lalu pergi. Kalau bos Lu sudah bilang begitu, aku menolak lagi. Berarti tidak tahu diri. Katanya kamu sangat tidak suka Chu Jiao. Dia benar-benar wanita matre. Kami semua tidak suka padanya. Bos Lu, Anda terlalu baik. Aku menghormati Anda dengan segelas. Apa? Aku? Kamu dan Chu Jiao bedanya apa? Kamu bahkan lebih buruk darinya, dia tidak sehipokrit kamu. Berdasarkan apa kamu bilang begitu? Dia mana bisa dibandingkan denganku? Azhong. Kamu tahu harus berbuat apa? Lepaskan aku, kalau tidak aku laporkan polisi. Tentu laporkan, setelah malam ini kamu bisa melapor. Setelah dia masuk, aku akan memberimu 500.000. Kenapa harus aku? Chu Jiao juga tidur dengannya. Kenapa kamu tidak suruh Chu Jiao yang melapor? Dia siapa? Shen Shao, kamu melampiaskan padaku, bukan laki-laki. Kamu sebenarnya bisa menyelamatkannya, tapi kamu tega membiarkannya mati. Apa hubungannya denganku? Pergi. Lepaskan aku. Mati saja. Mati berarti bebas. Apa? Aku segera datang. Jangan berpikiran pendek. Cepat turun. Chu Jiao jangan emosi. Ada masalah bicara baik-baik. Ayah sudah meninggalkanku, apalagi yang kusayangi. Aku akan membawamu menemui ayahmu. Dokter, bagaimana keadaannya sekarang? Dia sementara aman, kami sudah memberinya obat penenang, tapi dia sekarang sangat ingin mati. Kami hanya bisa menyelamatkan tubuhnya, tidak bisa menyelamatkan hatinya. Masalah hati, hanya dia sendiri yang bisa menyelesaikannya. Kamu pikir dengan ancaman bunuh diri aku akan luluh? Dan bisa kabur dariku? Nyawamu sekarang kuasaku. Tanpa izinku, kamu tidak boleh mati. Kamu lucu sekali. Apalagi yang bisa kamu pegang dariku? Bahkan jika aku ingin membunuhmu, apa yang bisa kamu lakukan? Akhirnya kau mengaku. Di satu sisi mengancamku, di sisi lain mau menyelamatkanku. Lu Heng, kau benar-benar munafik. Ku beritahu, kalau kau mau mati aku tak halangi, tapi jangan menuduhku seenaknya, Azhong. Bawa orang itu ke sini. Kenapa kau datang? Pergi, pergi. Kau berani menghancurkan bisnisku demi seorang wanita. Diam. Jangan lupa tujuanmu datang ke sini. Lihat baik-baik. Apakah orang ini yang menyakitimu?
Lihat bagaimana dia meminta maaf padamu hari ini. Nona Shen, maafkan aku. Aku lebih rendah dari binatang, pantas mati. Kau orang baik, maafkan aku. Kau membuatku muak. Dengar? Kau membuatnya muak. Pergi. Kau kejam sekali. Sekarang kau lihat jelas, aku bukan dalangnya. Kau terus menghinaku, bahkan jadi hantu pun. Tak akan kubiarkan kau lolos. Masih mau mati? Ya, setelah mati aku bisa bertemu ayahku. Sudah kukatakan, tanpa izinku kau tak boleh mati. Bukankah katanya kau belum cukup kaya? Tunggu sampai cukup. Barang peninggalan dan abu ayahmu akan kuberikan. Sekalian kuselidiki penyebab kematian ayahmu. Aku membencimu. Silakan, hidup baik-baik dan lunasi utangmu padaku. Kau ini orang seperti apa? Kenapa aku tak bisa memahamimu? Ini siapa? Aku juga tak kenal, katanya mencari kita berdua. Nona muda, silakan duduk. Kau? Sing kau Kenan. Pernah bertemu beberapa kali. Aku tahu kedatanganku mendadak, tapi tentang asal-usulku. Aku memutuskan untuk memberitahumu. Aku memang anak kandung kalian berdua. Ini laporan tes DNA yang dibuat kakek 3 tahun lalu. Benarkah? Laporannya asli, ada tanda tangan kakek. Katanya dulu tertukar dengan Siki. Sudah salah lebih dari 20 tahun, baru tahu sekarang. Kakek ini benar, saat meninggal 3 tahun lalu. Masih menyembunyikannya dari kita. Sayang, kakek bukan orang yang bisa kau kerukan senaknya. Lalu sekarang bagaimana? Aku bukan anak kandung kalian? Kalian membohongiku? Tak mungkin. Kau wanita penghibur, berani mengaku sebagai anak mereka. Wanita penghibur? Apa maksudnya? Siapa yang tahu? Mungkin ada kesulitan, tapi apa alasannya bisa bekerja sebagai wanita penghibur? Kau punya tangan dan kaki sendiri. Ngapain aja nggak bisa? Saya cuma bertugas bersih-bersih. Saya datang hari ini mau minjam uang. Kok kamu gak ngerti sih, langsung minta pinjam uang. Saya cuma minjem 400.000, bakal balikin pokok sebenarnya. Semua bakal saya kembalikan, saya benar-benar butuh mendesak. Ternyata kamu emang butuh uang, pantas waktu itu. Sampai berlutut ngumpulin uang, apa yang Siki bilang benar. Udah, besok kita bicarain lagi, kamu pulang dulu. Halo, permisi. Interview atau nyari orang? Saya nyari bos Lu Heng, Lu. Ada janji sebelumnya? Nggak, bilang aja Chu Jiao yang nyari. Dia pasti mau ketemu. Maaf, ini nggak sesuai prosedur. Kamu nyari aku? Bos Lu. Saya mau gabung ke divisi penjualan grup Lu. Tolong kasih saya kesempatan. Menurut kamu kenapa saya harus terima kamu di grup lu? Bukannya kamu kerja bersih-bersih? Kamu harusnya lebih paham soal aku daripada yang lain. Kalau Nona Chu percaya diri, saya bisa. Kasih kamu kesempatan ini, Azhong. Ini kontrak grup Qiang Sheng, anggap aja batu loncatanmu. Kalau kamu bisa tanda tanganin ini dengan lancar, aku akan memberimu kesempatan. Kalau udah dapat 500.000, 400.000, saya langsung pergi. Harap bos Lu bisa tepati janji. Bos Lu dapat kamu dari mana sih? Dari mana aja nggak penting, ketemukan udah jodoh. Anda klien pertama saya sejak gabung grup Lu. Kalau puas dengan kontrak 5 juta ini, mending kasih saya kemenangan pembuka. Saya kasih kamu muka. Lain kali ada rezeki, jangan lupa sama aku ya. Nggak akan. Bos Zeng baik banget, gelas ini saya persembahkan untuk Anda. Kamu nggak apa-apa? Kontrak udah ditandatangani, besok saya lapor ke grup Lu. Tolong siapin posisi saya. Aku antar kamu pulang. Lepasin aku.
Kamu ngapain? Bos lu sekarang sampai mau sama pembunuh aja? Bos lu sekarang sampai nggak mau sama pembunuh aja? Kamu tahu diri kan kalau pembunuh? Ini rumah yang dulu kita sewa, aku beli sekarang. Kamu tinggal di sini dulu. Jia? Iya, dia yang kasih aku uang buat nabrak orang. Ngawur. Aku nggak kenal kamu. Kenapa nggak mau ngaku? Mau aku yang tanggung sendirian? Catatan transfer kita berdua masih ada sampai sekarang. Maaf, salah orang. Cantik, mau kemana? Aku anterin. Barusan salah orang. Minta maaf. Nggak perlu. Makasih. Chu Jiao, kamu benar-benar bikin aku kaget. Kalian para sampah, jaga baik-baik orang ini. Chu Jiao ternyata masuk ke Lu Group. Dia kasih Lu Heng minuman apa sih sampai dia kemasukan? Bukannya katanya dia akan dipenjara seumur hidup? Kok cuma 3 tahun? Kamu tahu nggak kalau kamu sekarang sangat menyebalkan? Lu Ansheng. Jangan lupa kita satu tim. Satu tim? Kita cuma kerja sama sekali doang. Terus aku gimana? Kalau Lu Heng sama Chu Jiao balikan lagi, pasti ayahku akan mengakui dia. Terus posisiku sebagai putri keluarga Chu gimana dong? Kamu tahu nggak kalau kamu sekarang kayak obat gosong yang bikin bete? Dia bisa ke keluarga lu, kamu nggak bisa? Jangan lupa, bukan cuma kamu yang benci Chu Jiao. Maksudmu, aku harus cari nyokap lu? Akhirnya pinter juga. Kalau nggak ada urusan, aku duluan. Setelah Chu Jiao beres, berikutnya giliranmu. Tante lu datang. Ini aku sengaja beliin kue buat tante. Aku antri lama loh. Kamu memang perhatian. Tante, silakan duduk. Dengar-dengar si Chu Jiao sekarang masuk Lu Group. Itu juga direkrut langsung sama kakak Xiao Heng. Apa? Dia masih kontak sama perempuan itu? Tapi kakak Xiao Heng kan sangat menghargai bakat. Chu Jiao memang sangat berbakat, nggak kayak aku, yang nggak punya kerjaan yang layak. Siki, bantu tante satu hal. Aheng belum punya sekretaris, kamu bantu tante awasi dia. Kalau si Chu Jiao masih nempel sama dia, langsung bilang ke tante. Aku sanggup nggak ya? Santai, ada tante di belakangmu. Tante, minum teh. Camel? Kita benar-benar berjodoh, bertemu lagi. Kamu datang untuk menandatangani kontrak? Ya, tidak tahu apakah bos kecil lu masih punya pendapat tentang kontrak kita? Tidak. Ini sebagai permintaan maaf. Bos kecil lu, Anda terlalu baik. Anda sebaiknya lihat lagi kontraknya. Tidak perlu, nama saya Lu Ansheng. Kamu siapa namanya? Chu Jiao. Nama yang bagus, kita teman mulai sekarang. Bos kecil lu, saya minum untuk Anda. Terima kasih sudah menandatangani kontrak ini. Tidak perlu minum. Nanti saya antar kamu pulang. Bos kecil lu, Anda terlalu baik. Kamu tidak meremehkan saya? Tidak. Kalau begitu sudah pasti, nanti saya antar kamu pulang. Terima kasih, bos kecil lu. Sama-sama, kita kan teman.
Bos kecil Lu, tolong jaga diri, lepaskan saya. Jiao Jiao, pertama kali saya bertemu kamu. Saya sudah sangat suka, jadilah pacar saya. Lepaskan saya. Xiao Xiao. Pertama kali saya bertemu kamu, saya sudah sangat suka. Jadilah pacar saya. Lu Heng, kamu gila. Cehu Jiao. Apa karena saya terlalu baik, kamu jadi semena-mena? Siapapun berani merayu kamu? Apa yang kamu bicarakan? Dia klien saya. Klien yang diantar sampai rumah, apa mau diantar sampai keranjang juga? Memukul saya saja sudah keterlaluan. Berani bicara seperti itu ke Jiao Jiao? Jiao Jiao. Panggilannya mesra sekali. Masih belum selesai urusan ini denganmu. Jiao Jiao siapa buatmu, sampai kamu perlakukan dia seperti ini? Jiao Jiao sekarang di bawah kendali saya. Mau pukul ya pukul. Mau marah ya marah. Aku habisin kamu. Berhenti. Saya hitung sampai 3, kamu langsung ikut saya. 2. Bos Lu, Anda pulang dulu saja. Jiao Jiao, apa orang ini memaksamu? Tidak. Aku rela. Aku mengizinkanmu masuk ke grup karena aku lemah hati. Jangan kau injak-injak kelemahanku. Terus-menerus menantang batas kesabaranku. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi ke grup. Diam saja di sini untukku. Lu Heng, buka pintunya. Lu Heng. Lu Heng, buka pintu. Lu Heng. Kau sangat ingin meninggalkanku? Sayangnya, seumur hidupmu kau tidak akan bisa melarikan diri. Buka pintunya, Lu Heng. Aku tinggal 50.000 lagi untuk mencapai 500.000. Tinggal 50.000 lagi. Ayah, Chu Jiao membuat bos Lu marah lagi. Kalau begini terus, apakah keluarga Lu akan membenci keluarga Chu? Chu Jiao ini benar-benar tidak bisa diandalkan, malah merusak segalanya. Keluarga kita sedang menurun. Jika aku menikah dengan Lu Heng, semuanya akan teratasi. Benar, menikah. Dengan begitu kau bisa memanfaatkan sumber daya keluarga Lu untuk membantu keluarga Chu. Tapi apakah keluarga mereka mau? Ayah, ibu mertua sangat menyukaiku. Sekarang yang penting adalah sikap Lu Heng. Ayah, bagaimana kalau ayah bicara dengan Lu Heng? Baik, aku akan bicara dengannya. Tapi apa? Kotokon loh nok. ayah harus putus hubungan dengan Chu Jiao. Chu Jiao sekarang seperti duri di antara keluarga Chu dan Lu. Aku hanya bicara. Lagi pula dia adalah anak kandungmu. Aku tidak pernah membesarkannya. Pasti tidak ada ikatan emosional. Lagi pula dia sekarang seperti ini, putus saja. Ayo, Mau kemana? akan kuajak kau menemui orang yang memintamu. Wah, Tuan Lu datang. Paman Chu mencari aku. Ada apa? Ada 2 hal yang ingin kubicarakan. Silakan. Yang pertama tentang Chu Jiao. Perbuatan buruknya sudah diketahui semua, bahkan jika dia mati, tidak akan bisa menebus dosanya pada Tuan Lu. Meskipun dia anak kandungku. Aku tidak pernah membesarkannya dan tidak ingin dia merusak hubungan baik kedua keluarga kita. Apa yang kau inginkan? Kau ingin aku memaafkan keluarga Chu? Tidak. Aku ingin memutuskan hubungan hukum dengannya sepenuhnya. Juga ingin meminta Tuan Lu menjadi saksi. Lalu, manfaat untuk keluarga Chu masih ada hubungannya dengan keluarga Chu? Manfaat apa yang bisa dia berikan untuk keluarga Chu? Tuan Lu benar-benar suka bercanda. Kebetulan kamu juga di sini, tanda tangani saja. Tuan Chu mengorbankan keluarga demi keadilan, aku sangat kagum. Seperti yang kamu inginkan. Kita tidak akan berhubungan lagi selamanya.
Sedangkan untuk hal kedua, ini tentang Siki di keluarga kami. Nama baik Siki sudah tersebar luas di luar. Lagi pula, ibumu juga sangat menyukainya. Hanya ingin bertanya, apa pendapat Tuan Lu? Kamu ingin aku menikahi Chu Siki? Tentu saja, pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang serasi. Lagi pula orang tuamu sangat menyukainya. Chu Jiao. Menurutmu, haruskah aku setuju? Tuan Lu, kenapa tanya dia? Tidak ada hubungannya denganku. Baik. Aku setuju denganmu, aku akan menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Chu. Oh ya, bulan depan keluarga Chu kan ada acara lelang. Bagaimana kalau kita umumkan beritanya di acara lelang itu? Baik-baik. Benarkah? Luheng benar-benar setuju untuk menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga kita? Iya, nanti mas kawinmu. Aku dan ibumu harus merencanakannya dengan baik. Aku lihat sekarang kamu. Ini benar-benar kacau. Kamu berani menandatangani perjanjian pernikahan di belakangku. Itu juga dengan keluarga Chu yang paling tidak kusukai. Apa salahnya keluarga Chu? Menurutku Siki itu gadis. Cukup baik. Pikiran wanita. Berani-beraninya menyentuh keluarga seperti Chu. Lambat laun akan menghancurkan keluarga Lu, semua karena kamu yang memanjakannya. Bagaimana bisa aku yang memanjakannya? Dulu, kalau kamu menyembunyikan identitas. Untuk memulai bisnis, berapa banyak penderitaan yang kau alami? Apa aku protes? Hasilnya nyaris kehilangan nyawa. Besok kamu pergi ke keluarga Chu, bilang pernikahan itu tidak berlaku. Aku sudah punya rencana untuk calon menantu keluarga Lu. Aku tidak mau pergi. Apa katamu? Kamu berani melawanku? Jangan lupa, segala yang kamu miliki sekarang adalah pemberianku. Aku bukan bidak caturmu, bukan alatmu. Aku punya perasaan. Punya pemikiranku sendiri. Tolong jangan atur hidupku. Dan juga, memilih siapa sebagai istri adalah urusanku sendiri. Kamu tidak berhak ikut campur. Kamu. Jangan banyak bicara. Hingmen yuruku melihatmu. Katakan saja apa yang kurang. Lagi-lagi, aku dan akan jadi satu keluarga. Membiayai selingkuhan kecil sepertimu masih sanggup. Kau sangat bangga? Tentu saja aku bangga. Lejipila, aku dan Luheng sebentar lagi menikah. Sedangkan kau, dengan apa kau bisa bersaing denganku? Hanya seorang pria. Kalau kau suka, ambil saja. Jadi sok suci siapa kau? Kau hanya seorang rakyat biasa yang tak punya apa-apa. Tapi darah yang mengalir di tubuhmu, bukankah itu darah? Rakyat biasa yang kau hina. Aku peringatkan, jangan asal bicara. Aku adalah putri keluarga Chu, calon istri keluarga Lu, bukan seperti kau, orang miskin, yang bisa disamakan. Diam saja di sini. Tunggu sampai Luheng benar-benar melupakanmu. Lihat saja, apalagi yang kau banggakan. Chu Siki. Ada apa lagi? Kau sudah bertemu ayahku? Maksudku ayahmu. Aku belum bertemu. Aku peringatkan, jangan asal bicara. Jadi kau memang sudah bertemu ayahku. Tahu? Bagaimana dia bisa tahu? Tidak, dia pasti mencoba mengujiku. Pasti. Aduh, kenapa sih? Aku sedang berpikir. Sudah berapa kali aku bilang padamu? Lihat, jelek sekali. Jelek kenapa? Mau meninggalkanku? Sudah bertahun-tahun, kau masih suka menggigit jari. Saat ayahku meninggal, apakah ada orang yang masuk ke kompleksnya? Tidak. Kompleks lama paman itu. Dulu tidak ada CCTV. Saat aku menemukannya, dia sudah... Baru saja Chu Shiki datang. Aku rasa kematian ayah. Mungkin ada hubungannya dengannya. Kau punya bukti? Aku lupa, dia sekarang tunanganmu. Jika kau punya bukti, aku tidak keberatan mengorbankan keluarga. Aku bisa menemukan buktinya. Bebaskan aku. Baik, aku percaya sekali ini. Jika kau berani membohongiku lagi, maka tinggallah di sini seumur hidupmu. Paman Nafu. Lama tidak bertemu.
Iya, sudah bertahun-tahun. Semakin cantik. Paman, aku ada sesuatu yang ingin minta tolong. Apa itu? Katakan saja, Paman akan bantu semampunya. Video dari kamera HD Paman tanggal 4 Maret 3 tahun lalu. Bisakah kau berikan padaku? Apa? Kamera APA? Kau pergi dulu, aku ada urusan. Paman, kalau kamu mau kasih aku videonya, aku akan anggap tidak ada yang terjadi. Kalau tidak, aku tidak keberatan membeberkan hobi memalukanmu itu. Jangan. Sudah terlalu lama, sudah dihapus. Kalau Paman tidak mau bantu aku pergi dulu. Tapi kalau nanti ada sesuatu yang terjadi, jangan salahkan aku. Tunggu. Aku kasih. Kamu harus bersumpah tidak akan bocorkan. Aku janji. Halo 110? Aku mau lapor. Ada orang yang diduga memata-matai perempuan selama bertahun-tahun. Tak kira kamu punya bakat licik seperti ini. Ini balasan yang pantas untuknya, bukan Cushiki? Sebentar lagi tahu. Ganti baju. Ikut aku ke suatu tempat. Kemana? Lelang keluarga Chu, menjual sebagian saham keluarga Chu. Aku sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Chu. Apa yang mereka lakukan bukan urusanku. Singlong juga tidak mau. Kenapa Singlong ada di keluarga Chu? Tak lama setelah kakek Chu meninggal, dibelikan untukmu. Tapi 3 orang ini salah kelola. Jadi ya harus dijual. Selamat kita dapat investasi pertama. Selamat, bos. Masa depan cerah, bisnis lancar. Nama Singlong. Kamu memang jenius. Kita harus besar dan kuat. Nomor 1 di seluruh negeri. Wah, nomor 1 di negeri saja tidak cukup. Wah, kita harus nomor 1 di dunia. Aku akan berusaha. Aku ingin kamu dan ayah tidak perlu minum bir murahan ini lagi. Kamu mikir apa? Kalau kamu tidak menyembunyikan identitasmu sebagai Lu Xiao, apakah kita tidak akan sampai seperti ini? Kamu juga menyembunyikan identitasmu sebagai Nona Chu, kan? Bu, Shuzhou datang. Sialan, kenapa si pembawa sial ini datang? Cepat usir dia, agar Lu Xiao tidak marah. Kamu mau apa di sini? Kamu sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Chu. Cepat pergi. Nyonya Chu, Lu Xiao yang bawa aku ke sini. Aku pergi atau tinggal, apa ibu yang berhak putuskan? Kamu sudah bikin Lu Xiao marah lagi? Kenapa kamu selalu jadi beban bagi keluarga Chu? Aku mohon, jangan buat keributan lagi. Cepat pergi. Aku kehilangan ibuku sejak kecil, jadi aku selalu bertanya-tanya. Seperti apa jadinya jika ibuku masih hidup? Ngomongin ini buat apa? Mau cari simpati? Aku hanya sedikit menyesal. Menyesal tahu bahwa di dunia ini ada ibu seperti kamu. Yang begitu memalukan, menyesal tahu bahwa di dunia ini masih ada ibu yang memalukan seperti kamu. Kamu! Nyonya Chu mau bertingkah tidak pantas di acara seperti ini? Dingin sekali, sampai tega melawan ibu kandung sendiri. Buka dan lihat, ini salah satu peninggalan ayahmu. Wasiat keluarga Chu. Ya, ini wasiat yang ditinggalkan almarhum Pak Chu sebelum meninggal. Dia cukup visioner, tahu bahwa ketiganya akan menghancurkan keluarga. Keluarga Chu kedepannya tergantung padamu. Almarhum Pak Chu, kakek. Dia satu-satunya orang di keluarga Chu yang baik padaku. Sekarang bukan waktunya untuk bernostalgia. Yang mereka lelang adalah hartamu. Tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah bukan bagian dari keluarga Chu. Aku juga tidak mau barang-barang mereka. Singlong. Itu tidak termasuk dalam wasiat, itu sepenuhnya milik Chu Wei sendiri. Singlong. Hadirin, hari ini yang akan kami lelang adalah bisnis terakhir yang didirikan oleh ayahku sebelum meninggal. Xinglong Media Company, Ltd. Harga awal 30 juta, 35 juta, 40 juta. Ini nanti akan menjadi mas kawinmu. Ibu, senang ada kamu.
50 juta. Sedang mikir apa? $100 juta. Apa? Ibu adalah Chu Jiao. Dia mau buat onar apa lagi? Kamu sedang apa? Hadirin sekalian adalah para elit bisnis. Bolehkah saya minta bantuan untuk memverifikasi wasiat almarhum Pak Chu yang saya pegang ini? Apakah bernilai 100 juta? Ngawur sekali omonganmu. Dari mana dia dapat wasiat kakek? Aku juga tidak tahu, kakekmu tidak pernah. Juga tidak pernah bilang sama kami. Nona kecil, kamu bilang yang kamu pegang itu. Wasiat almarhum Pak Chu, boleh aku lihat sebentar? Memang benar tulisan tangan almarhum Pak Chu. Sebagian besar perusahaan keluarga Chu ternyata diwariskan ke Chu Jiao. Tidak mungkin, ayahku semasa hidup tidak pernah menyinggung soal ini padaku, pasti ini palsu. Ini bukan sesuatu yang mudah dipalsukan. Siapa sebenarnya gadis kecil ini? Jia. Dia adalah putri kandung keluarga Chu yang terpisah. Tapi beberapa waktu lalu, Pak Chu sudah memutuskan hubungan dengannya. Semuanya, Siki kami ini, sudah bertunangan dengan putra grup Lu, yaitu Lu Heng. Keluarga lu gila ya? Kok mau menikah dengan keluarga Chu? Kalau tahu sih disebut pernikahan, kalau nggak tahu dikira ngasihani. Iya juga, keluarga Chu sekarang begini. Sampai harus melego saham. Kalau sudah kena keluarga lu, seumur hidup nggak bisa lepas. Aku memang bilang ada perjodohan dengan keluarga Chu, tapi aku tidak pernah bilang dengan Chu Siki. Kau Kak Xiaoheng. Aing berkanda ya, selain Siki, masa ada orang lain? Chu Siki bukan keturunan asli keluarga Chu. Aku mau menikah dengan keluarga Chu. Ya pasti dengan Chu Jiao. Nggak mungkin. Dia berhak apa? Nggak mungkin. Chu Jiao sudah putus hubungan dengan keluarga kami. Sekarang dia bukan anggota keluarga Chu lagi. Pernikahan ini sudah pasti nggak ada hubungannya dengannya. Benarkah? Kalau begitu, ya dibatalkan saja. Kamu memang penerus grup lu. Tapi jangan semena-mena, apalagi keluarga Chu. Bukan sembarangan bisa kamu main-mainkan. Dari awal sampai akhir aku tidak pernah bilang mau menikahi Chu Siki, kan? Baik. Aku setuju, aku akan menikah dengan keluarga Chu. Kayaknya hari ini datang sia-sia. Bos Chu lebih baik urusi dulu masalah keluarga. Baru urusan bisnis, biar nggak memalukan, ayo pergi. Tuan Lu ini benar-benar di luar dugaan. Langsung bikin keluarga Chu jadi bahan tertawaan. Kalau kamu nggak sok pintar, nggak akan sampai begini. Gak heran almarhum Pak Chu lebih memilih mewariskan hartanya ke Chu Jiao daripada kamu. Kamu. Kakak Lu Heng, kenapa harus dia? Aku beritahu kamu, Chu Jiao sekarang adalah orangku. Apapun masalah antara aku dan dia, tidak ada hak kalian untuk menghinanya. Jangan lupa serahkan Singlong kepada Chu Jiao. Shichi, bukankah kamu bilang Lu Heng ingin sekali membunuh Chu Jiao? Ini bagaimana bisa terjadi? Aku juga tidak tahu. Siki, kamu ini benar-benar belum jelas situasinya sudah bicara sembarangan. Lihatlah betapa malunya kita. Memang bukan anak kandung, tidak memikirkan orang tua. Lu Heng, apa yang kamu lakukan hari ini? Hanya untuk membelaku? Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Aku hanya tidak suka orang lain. Menganggap aku bodoh saja. Terima kasih ya. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena aku membelamu. Atau terima kasih karena aku mengembalikan Singlong untukmu? Semuanya lah. Singlong memang dulu didirikan oleh kita berdua. Aku hanya tidak ingin melihatnya jatuh ke tangan orang lain. Lalu apa rencanamu ke depannya? Lu Heng, lepaskan aku.
kembalikan guci abu dan surat wasiat ayahku. Setelah itu, kita tidak perlu berhubungan lagi. Aku akan hidup dengan baik, menebus dosamu seumur hidup. Ulangi lagi. Kamu melihatku, kamu tidak bahagia. Aku mencintaimu juga tidak bahagia. Aku membencimu dan takut padamu. Kita bersama, hanya saling menyiksa. Lebih baik kita berpisah saja. Masing-masing bahagia. Apa maksudnya masing-masing bahagia? Aku benar-benar lelah. Aku mohon, jangan menyiksaku lagi, ya? Ini masa lalu. Apa hakmu membicarakan masa lalu? Benar juga. Wanita sepertimu yang tidak punya hati. Bagaimana aku bisa percaya begitu saja? Baik. Seperti yang kamu inginkan, mulai sekarang kamu bebas. Kita masing-masing bahagia. Nona Chu, ini kunci rumah ayahmu. Guci abu dan barang-barang peninggalan ada di dalam. Ayah, Jiao tidak berbakti. Baru sekarang datang menengokmu. Orang yang menyakitimu. Aku pasti akan membawanya ke sini untuk menebus dosamu. Ini semua salah Siki, dia hanya takut. Tidak bisa hidup enak di masa depan, makanya dia menjerumuskan Chu Jiao. Alhasil, bukannya untung malah bikin keluarga Chu kita celaka. Awalnya kelihatan baik-baik saja, tapi sekarang cuma keturunan rendahan. Mending pikirkan gimana caranya berbaikan dengan Tuan Lu. Aneh ya, si Lu Heng ini. Sebenarnya dia gimana sih sama Chu Jiao kita? Dia mau nikah sama Chu Jiao, masih nanya? Sekarang, lebih baik fokus ke Chu Jiao dulu. Bikin Chu Jiao senang dulu, baru urus Lu Heng. Kalau mau, kamu saja yang pergi. Aku ogah. Dasar bodoh. Kita ini orang tua. Masa harus merendahkan diri ke anak muda? Suruh Siki yang pergi. Sekarang Chu Jiao pasti lagi benci banget sama Siki, biar dia meluapkan emosi dulu. Nanti, kita baru datang bujuk-bujuk, pasti berhasil. Chu Jiao, kenapa kamu selalu merebut milikku? Kakak, Mama tahu aku bikin kamu marah. Makanya aku disuruh minta maaf. Kakak, maafin aku ya. Kamu datang pas banget, jadi aku gak perlu cari. Ganti pakaian ini. Ikut aku ke suatu tempat. Chu Jiao, kamu no pain? Lepasin aku. Tahu gak baju yang kamu pakai ini punya siapa? Punya siapa? Ibumu kandung. Chu Jiao, kamu gila. Kamu suruh aku pakai baju orang mati. Dia bertahan 2 tahun setelah melahirkanmu lalu meninggal. Tak disangka, pengorbanan nyawanya malah melahirkan monster sepertimu. Kamu takut apa? Kamu pernah ketemu dia ya? Gak pernah ketemu, gak. Tapi papa bilang langsung, kamu yang memaksanya mati. Mas Tehel, orang mati mana bisa ngomong begitu ke kamu? Gak tahu. Malam ini kamu berlutut di depan papa dan minta maaf baik-baik. Gak mau. Aku ini putri keluarga Chu, gak mau. Tuan Chu menyuruhmu minta maaf ke aku. Kalau aku gak terima, kamu pikir masih bisa jadi putri keluarga Chu? Aku berlutut. Gimana? Chu Jiao udah maafin kamu? Seharusnya udah. Maksudmu seharusnya? Jelasin. Dia bilang dia tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Chu. Jangan ganggu dia lagi. Ini namanya memaafkan. Bagaimana kamu mengurus ini? Bangsat berdiri. Pokoknya buat dia tenang. Keluarga Chu sudah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Sudah saatnya kamu berkontribusi. Kalau tidak, tinggalkan keluarga Chu. Chu Jiao, kalau aku susah, kamu juga jangan harap bisa tenang. Kakak, maafkan aku, ya? Kalau kamu tidak memaafkanku, aku benar-benar tidak punya rumah. Aku tidak akan memaafkanmu, apalagi kembali ke keluarga Chu. Urusanmu selesaikan sendiri, jangan ganggu aku lagi. Chu Jiao, aku lawan kamu.
Bukan aku yang melakukannya, dia sendiri yang menabrak. Lu Heng, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu begitu bodoh? Wanita bodoh. Kalau aku mati, bukankah itu yang kamu inginkan? Lu Heng. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kita tidak bisa kembali lagi. Jiao. Tuan Lu, kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Luka masih sakit? Tidak apa-apa. Kalau kamu baik-baik saja, aku pergi dulu. Dokter akan merawatmu untukku. Tunggu. Ada apa? Bantu aku berdiri. Aku terluka karena kamu. Selama ini, kamu harus jadi perawatku. Kalau begitu, bagaimana dengan Chushiki? Sekarang jangan pedulikan dia. Dia tidak akan lama bersenang-senang. Aku canggung, takut tidak bisa merawat Tuan Lu. Aku tidak mau mengulang. Baiklah, aku harus merawatmu. Dan juga, terima kasih. Munafik. Tapi, kenapa kamu ada di dekat rumahku? Berisik. Kenapa kamu banyak bicara? Bantu aku ke kamar mandi. Apa? Kamu tidak bisa pergi sendiri? 3, 2. Baik, aku mengerti. Badanku berkeringat, lengket sekali. Lep badanku. Luka tidak boleh kena air, tahan beberapa hari. Lab bagian lain juga boleh. Diam saja ngapain? Pergi. Gosok ke bawah. Bagian yang harus dilihat sudah dilihat. Ngapain sembunyi-sembunyi? Dulu tubuhnya bagus banget. Sekarang udah gendut, aku aja nggak mau lihat. Kamu. Chu Jiao, kalau aku nggak mempermasalahkan masa lalu, bisakah kita bersama lagi? Sudah. Hai Lu Ansheng, kamu harus selamatkan aku. Aku udah melukai Lu Heng, dia pasti balas dendam. Perbuatanmu sendiri, ngapain aku yang bantu? Kita kan satu tim, kalau kamu nggak bantu. Kamu nggak takut aku bocorin semua perbuatanmu? Aku peringatkan kamu, patuhi saja. Kalau kamu ngomong hal yang gak seharusnya, aku bakal bikin kamu hilang di tempat. Baik, aku nggak akan ngomong, aku janji. Tapi kamu juga harus janji nggak bocorin perbuatanku. Jamin keselamatanku. Chu Jiao Lu Heng. Kalian memang hebat. Kalian ngapain? Nyonya Lu, ngapain kamu kesini? Berapa kali lagi kamu mau menyakitinya? Ibu, kenapa ibu datang? Luka aja disembunyikan, di matamu masih ada ibu nggak? Cuma luka kecil. Ayah udah tahu, soal kamu mau bertunangan dengan Chu Jiao. Dia marah banget. Aku udah putuskan, nggak perlu dibatalkan. Omong kosong, urusan pernikahan bisa ditentukan anak muda? Bisa sendiri? Kami udah siapkan. Tunangan untukmu, bulan depan cari hari baik. Kita adakan pesta pertunangan. Nggak mungkin. Kamu kasih dia minuman apa sih? Apa mau dia mati baru puas? Nyonya Lu, aku dan Lu Heng, sekarang atau nanti. Nggak akan ada hubungan apa-apa, karena udah ada yang jaga kamu, aku pergi dulu. Dasar kalian ngatur hidupku. Kamu tahu mau nikah sama siapa? Xiao Na. Keluarga Kiao tahu kan? Cuma gadis bangsawan kayak gini yang cocok buat anakku. Nanti, dua keluarga bersatu,
kamu juga pasti naik level. Jauh-jauh. Jauh-jauh datang, jauh-jauh datang. Jauh-jauh. Duduklah di sini. Jauh-jauh, begitu kamu datang. Ibu langsung merasa lebih bahagia. Iya, kita sekeluarga belum pernah makan bersama. Aku akan suruh ibumu masak sendiri, buatkanmu beberapa hidangan spesial. Tidak perlu. Chushiki sekarang di mana? Dia pergi mencarimu, belum kembali. Iya, bukan dia yang memanggilmu pulang? Chushiki menikam Lu Heng. Sekarang masih terbaring di rumah sakit. Kalau kalian punya kabar tentangnya, beritahu aku segera. Kok bisa begini? Ini bukan pesan kami. Betul. Kamu harus jelaskan dengan jelas ke keluarga Lu. Urusan keluarga Lu tidak ada hubungannya denganku, apapun keputusan mereka. Juga tidak ada hubungannya denganku, aku pergi dulu. Jiao Jiao, kamu tidak bisa tinggal diam. Kenapa Chushiki tiba-tiba menghilang? Jangan-jangan ada yang membantunya? Siapa ya? Hang, ayo cepat bangun, ayahmu memanggilmu masuk, bicaralah baik-baik dengannya. Jangan membuatnya marah lagi, oke? Aku punya rencanaku sendiri. Berubah pikiran. Aku tidak akan menikah dengan keluarga Kiao. Apa hakmu untuk menolak? Karena kamu adalah pemimpin keluarga Lu. Kamu tidak bisa bertindak semaumu. Aku selalu ingin bertanya, aku ini anakmu? Atau karyawanmu? Tentu saja kamu anakku. Tapi kenapa? Kenapa sejak kecil, kamu tidak pernah memberiku senyuman? Kalau berhasil tidak dipuji, kalau gagal hanya dihukum. Memanjakan anak seperti membunuhnya, kita memang ditakdirkan. Tidak bisa menjadi ayah dan anak yang dekat. Karena kamu adalah penerus keluarga Lu. Tapi aku juga manusia, bukan alat keluarga Lu. Menjadi anakmu, apakah memang harus sesulit ini? Semuamu adalah pemberian keluarga Lu, kalau kamu meninggalkan keluarga Lu. Kamu bukan apa-apa, kalau kamu tidak menikahi Kiaona. Kamu harus pergi dari keluarga Lu. Baik. Aku tidak akan menikahinya. Aku akan meninggalkan keluarga Lu. Pergilah, aku akan menunggu hari kamu menundukkan kepala. Bos Chu, ada seorang tuan Lu mencarimu di luar. Baik, aku mengerti. Bos Lu, kenapa kamu datang? Aku mau mengungkapkan perasaanku padamu. Kamu bercanda apa? Aku tidak bercanda. Sudah lama aku bilang aku suka kamu. Saat ini bisnis perusahaanku masih banyak. Aku belum butuh hubungan asmara untuk sementara. Kalau bos Lu ingin bekerja sama, aku bisa menawarkan syarat terbaik untukmu. Aku tidak terburu-buru. Lambat laun, kamu akan tahu aku suka kamu. Aku masih ada urusan. Silakan lanjutkan sendiri. Maaf Bos Chu, Nona ini. Kami sudah coba menghalangi tapi tidak berhasil. Chu Zhao, Lu Heng ada di sini? Kamu selesaikan urusanmu dulu. Nyonya Lu, silakan duduk. Kenapa Lu Heng bisa ada di sini? Kalau begitu, di mana dia bisa berada? Lu Heng meninggalkan keluarga Lu karena kamu. Kalau dia tidak ada di sini, kemana lagi dia bisa pergi? Jangan berpura-pura lagi. Nyonya Lu, tolong hati-hati dengan ucapanmu. Kemana Lu Heng pergi adalah keputusannya sendiri. Tolong jangan menyalahkanku untuk semua hal. Lalu bagaimana? Saat Aheng pergi, dia tidak membawa apa-apa. Baju yang dia pakai pun masih baju lama dari masa kuliah. Bagaimana dia bisa hidup? Kamu terlalu khawatir. Dengan kemampuannya, kamu tidak perlu cemas. Kamu tidak mengerti. Chu Jiao, anggap saja aku memohon padamu. Tolong bantu aku cari Aheng, ya? Dulu kalian sangat dekat, pasti kamu bisa menemukannya. Aku berjanji akan berusaha mencari. Tapi kalau... Begitu saja, ya? Tolong bantu aku cari. Terima kasih banyak.
Bu, terima kasih. Kalau begitu, aku pergi dulu. Lu Heng sudah melakukan banyak hal buruk padamu. Tapi kamu masih bisa merasa iba. Kamu belum pergi juga? Aku jelas lebih baik dari Lu Heng dalam segala hal. Tapi kenapa kalian semua memilih dia? Kalian. Oh, tidak. Jiao Jiao, aku tidak akan menyerah padamu. Lambat laun, kamu akan tahu kebaikanku. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Masih perlu ditanya? Dulu waktu kita nggak punya uang, kamu sering ajak aku ke sini. Kenapa? Sekarang lihat aku nggak punya apa-apa lagi. Keluar dari keluarga lu. Datang buat ngejek aku? Aduh, aku udah nahan lama-lama. Kok kamu bisa berubah? Kayak gini sih? Nggak lucu sama sekali. Kamu sadar nggak sih ngomong apa? Apaan sih? Kamu masih ngira kamu itu tuan lu yang bisa ngatur segalanya? Kelihatannya beneran datang buat ngejek aku. Gimana? Udah puas lihat aku jadi bahan tertawaan? Kamu tuh emang modi banget. Sok keras kepala, mulutnya tajam. Benar-benar menyebalkan. Lu Heng yang dulu lebih baik. Iya. Dulu emang lebih baik. Beberapa tahun aku sama kamu. Itu tahun-tahun paling bebas buat aku. Tapi sekarang semuanya udah berubah. Bahkan urusan pernikahan sendiri aja nggak bisa aku selesaikan. Cuma bisa lari. Kamu tahu itu lari dari mana? Bukan awal yang baru? Kamu masih jago banget ngibur orang. Tapi serius, kedepannya kamu udah punya rencana apa belum? Belum. Kakek keluarin larangan. Sekarang di seluruh kota Beijing nggak ada yang berani terima aku. Mungkin mau coba peruntungan di luar kota. Nggak nyangka ya, kamu bisa sampai kayak gini. Tapi, Lu Heng, ayo gabung ke Singlong. Aku kerja di bawah kamu. Bukan gitu. Singlong kan dari dulu kita yang dirikan bareng. Kalau kamu ke Singlong, statusnya partner. Kenapa sih? Kamu pernah ngalangin aku kena bacok. Anggap aja ini balas budi. Oke. Kerjasama yang menyenangkan. Jangan gerak. Biar aku peluk lagi sebentar. Kamu nginep di sofa dulu beberapa hari. Beberapa hari lagi kalau udah dapat rumah, baru pindah. Kalau aku nggak dapat rumah, boleh nggak aku numpang dulu? Tenang, aku bakal bayar sewa. Apa aku kurang duit buat sewanya? Kalau kamu nggak pergi, aku yang pergi. Santai dulu, lihat harga sewanya dulu. Ini adalah hak cipta novel Chun Tao Xiao. Kapan kamu membelinya? Kenapa? Cukup untuk membayar sewa rumahmu selama setahun? Rupanya kamu sudah merencanakan ini dari awal. Manfaatkan kesempatan untuk pura-pura menderita, bergabung dengan Singlong, lalu tinggal di rumahku, ya? Sebenarnya, sudah dibeli 3 tahun yang lalu. Ingin memberikannya sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Tapi tidak pernah ada kesempatan. Baiklah, setahun ya setahun. Besok sebarkan berita ini untuk menciptakan hype. Poscu. Kiaona datang, dia bilang ingin bertemu denganmu. Kiaona? Ya, dia bukan utama dalam drama sia-sia yang sedang hits baru-baru ini. Drama genre dewa dan manusia. Kalau begitu, suruh dia masuk. Baik. Halo, Bos Chu, saya Kiaona. Tunengan Luhan. Halo,
sudah lama mendengar nama Anda. Saya tahu Lu Heng menyukaimu dan tidak ingin menikah denganku. Jujur saja, aku juga begitu. Ternyata Nona Kiao juga suka mendengarkan gosip yang tidak berdasar ya. Aku pernah mendengar tentangmu, kamu sangat terkenal. Wanita yang bisa sepadan dengan Lu Heng. Hari ini Nona Kiao datang ke perusahaan saya. Jangan-jangan hanya untuk membicarakan gosip yang tidak penting ini? Aku dengar Chun Tao Xiao akan diadaptasi menjadi drama televisi. Aku ingin memerankan peran utama wanita. Ini bukan keputusanku. Keluargaku memposisikanku sebagai alat untuk pernikahan politik. Aku tidak mau menerimanya, jadi aku mencoba peruntungan di dunia hiburan. Tapi pada akhirnya harus kembali ke keluarga. Aku tidak ingin menikah dengan Lu Heng. Ini urusan keluarga Nona Kiao. Aku tidak bisa ikut campur. Tapi aku sangat mengagumi tekad Nona Kiao. Aku akan pertimbangkan dulu, lalu memberikan jawaban. Baik. Poslu, Ada apa? lihat ini. Aku bukan Nona, lepaskan aku. Dari mana video ini? Di internet, sekarang sudah viral. Chu Jiao, tenang dulu. Kamu datang untuk menertawakanku? Kamu yang membuatku seperti ini. Apa hakmu untuk menganggapku kotor? Chu Jiao, tenanglah. Aku bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana caranya? Sekarang semua orang di dunia tahu. Aku adalah sepatu bekas yang dihinakan. Ini bukan salahmu, dengarkan aku. Ini adalah kesalahan Shen Xiao, tidak. Ini salahku. Bukan salahmu. Berbaringlah, istirahat yang cukup. Aku bisa menyelesaikannya. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sia-sia. Sudah bangun? Merasa lebih baik? Aku mau pergi ke kantor. Aku akan menemanimu. Tidak usah, aku pergi sendiri saja. Baik. Bos Chu, Anda datang. Siapkan kamera dan letakkan di sini. Baik. Aku yakin semua sudah tahu tentang video itu. Aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan, tapi dengarkan dulu sampai selesai. Basa basi. Kamu dipecat. Kamu. Ada yang mau menambahkan? Aku tidak peduli pendapat kalian, tapi yang ingin kukatakan. Dalam seluruh kejadian ini, aku adalah satu-satunya korban. Tidak ada seorang pun dari kalian yang berhak menyerangku. Siapa tahu ini hanya kebiasaan buruk kalian. Pria dalam video itu sudah dihukum. Aku yakin kalian tidak meragukan keadilan hukum, kan? Bicara panjang lebar, tapi tetap saja kamu sudah ditiduri. Apa bedanya? Selalu ada pria yang marah karena wanita tidak setia padanya. Tapi yang ingin kukatakan, tubuh perempuan hanya miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Aku diperkosa, tapi aku tidak malu, karena bukan salahku. Yang memalukan adalah kelemahan dan pelarianku. Aku harus berdiri dan memberitahu semua orang siapa yang harus disalahkan. Pelakunya bukan memandang dengan mata penuh nafsu. Hanya pada seorang perempuan. Kamu pantas mendapatkannya. Bos Chu, tadi Anda sangat hebat. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Unggah video yang tadi direkam ke internet. Lalu cari beberapa perusahaan pemasaran untuk meningkatkan popularitasnya. Baik, Bos Chu, aku akan segera melakukannya. Sampai jumpa. Ini bukan Lu Shao yang dulu begitu terkenal? Kedatangan Anda, ada keperluan apa? Lu Heng, jangan bilang kamu datang karena video itu. Hanya untuk membela pemeran wanita. Dia cuma seorang wanita. Kamu, Lu Heng, sampai memukulku karena dia. Kamu benar-benar sampah. Tidak ada wanita yang berani bersikap sombong di hadapanku, apalagi hanya seorang wanita. Aku beritahu kamu, aku Lu Heng. Adalah model kesombongannya.
Hanya anjing yang tercebur saja. Berdasarkan apa kamu? Kamu bisa mencoba. Bos Chu, benar seperti yang kamu katakan. Sekarang opini netizen condong ke arahmu. Terutama Kiaona. Dia memposting artikel yang mendukungmu, netizen semakin mengagumimu. Pandangan orang banyak itu jernih. Jah, Aku ingin bicara berdua dengan Bos Chu. Pergi dulu. baik. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini. Aku hanya sebagai korban, mewakili lebih banyak gadis yang tersembunyi. Selain itu, merobek luka bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Mengapa tidak? Masalah bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ya. Ini memang cara terbaik untuk mempertahankan keuntungan. Tapi kamu akan sakit. Tentu saja sakit. Tapi apa yang bisa kulakukan? Jika tidak tegas pada diri sendiri, orang lain akan menginjak-injakmu. Maaf. Bercanda saat jam kerja. Kamu mau apa? Aku bukan mencari kamu. Aku mencari Bos Chu. Ya Ona, terima kasih sudah membela aku di internet. Apa masalahnya? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tapi, haruskah kamu membalas beautyku? Pemeran utama wanita di Chun Tao Xiao, pasti kamu. Baru seperti ini. Ngomong-ngomong, kapan kita membatalkan pertunangan? Aku tidak kembali ke keluarga Lu, pertunangan kita tidak berlaku. Kamu bisa tidak pulang selamanya? Aku dengar. Paman lu belakangan kesehatannya kurang baik. Urusan keluarga Lu. Tidak perlu repot-repot selebriti Kiao. Aku hanya khawatir dengan paman lu. Bos Chu menyuruhku menandatangani kontrak, aku pergi dulu. Lu Heng, lebih baik kamu pulang dan lihat. Benar juga. Masalah pernikahan harus diselesaikan. Kakak, bawa aku pergi, boleh? Aku tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Pesan singkat itu kamu yang kirim? Jah, orang yang menjagaku akan segera datang. Jika kamu ingin tahu bagaimana ayahmu meninggal, selamatkan aku dulu. Akhirnya bisa kabur, kamu tidak tahu bagaimana kehidupanku. Selama ini, Jangan banyak bicara. Bagaimana ayah meninggal? bawa aku kembali ke keluarga Chu, baru aku beritahu. Cepat katakan. Kalau tidak, aku akan segera melapor ke polisi. Kamu cari siapa? Siapa aku tidak penting. Chu Jiao sekarang adalah terpidana mati, itu benar. Terpidana mati? Kenapa? Kamu belum tahu? Chu Jiao menyuruh pembunuh menabrak Lu Heng sampai mati. Sekarang keluarga Lu menuntut Chu Jiao membayar nyawa. Tidak mungkin. Jiao tidak mungkin membunuh Aheng. Mereka sebentar lagi menikah. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa menuduh Jiao? Buktinya jelas, lihat sendiri. Ini pasti salah paham. Kenapa kamu memfitnah Jiao? Chu Jiao bukan anakmu. Sekarang Chu Jiao adalah putri keluarga Chu. Dia sama sekali tidak akan mengakui kamu sebagai ayah. Jiao adalah anakku. Akila. Kamu. Tapi, apa hakmu menjadi ayahku? Kamu adalah anakku. Kamu. Aku tidak membunuhnya. Dia sakit jantung. Dia ayah kandungmu. Kamu tega tidak menolong? Kamu masih manusia? Akulah putri keluarga Chu. Dia tidak ada hubungan denganku. Bagaimana ayah bisa melahirkan anak sekejam kamu? Aku tanya lagi. Dulu, pisau di tasku, apakah kamu yang menyuruh orang taruh? Ya, aku yang taruh. Tapi ada yang menyuruhku melakukannya. Siapa? Bawa aku kembali ke keluarga Chu, baru aku beritahu siapa. Apa hakmu menawar denganku? Tidakkah kamu ingin tahu siapa dia? Kecelakaan 3 tahun lalu. Dia yang menyuruhnya.
Tidakkah kamu ingin balas dendam? Apa yang kamu katakan benar? Aku sudah begini, mana mungkin bohong. Asal kamu bawa aku kembali ke keluarga Chu, aku akan memberitahumu. Keterlaluanmu benar-benar membuatku terkesima. Kecelakaan 3 tahun lalu, aku sendiri yang akan selidiki pelakunya. Tapi sekarang kamu tahu tapi tidak melapor, itu termasuk menyembunyikan kejahatan. Apa kamu tidak punya kesadaran hukum? Kamu tidak mungkin tahu siapa dia. Sekarang kamu sudah tidak ada nilai gunanya bagiku. Aku akan segera mengantarmu kembali. Ke keluarga Chu? Dari mana datangnya? Akan ku kembalikan ke sana. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku beritahu, itu Lu. Halo, Yaona. Baik, aku segera datang. Kamu tetap di sini, jangan pergi kemana-mana. Aku tetap di sini. Tidak kemana-mana. Kamu datang buat apa? Kamu dan keluarga Lu sudah tidak ada hubungan lagi. Kudengar kamu sakit. Tapi melihatmu sekarang, tampak segar bugar, mungkin aku terlalu khawatir. Ah, dia cuma gengsi karena tahu kamu pulang. Sejak kamu pergi, kesehatan ayahmu memburuk. Pulanglah. Hidup di luar tidak mudah, kan? Setelah meninggalkan grup Lu, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku baik-baik saja. Kinerja Singlong juga semakin meningkat. Justru tanpa gelar, putra tertua keluarga Lu. Aku merasa lebih ringan. Chu Jiao memang tangguh. Perjuangannya juga sukses. Tapi kamu mau seumur hidup mengikuti di belakang seorang wanita? Burung yang baik memilih pohon yang baik untuk bertengger. Aku mengakui kemampuan Chu Jiao. Tidak akan meremehkannya hanya karena dia perempuan. Ah, ngomong apa sih? Kalau kamu tidak pulang selamanya, bagaimana dengan keluarga Lu? Kamu cari siapa? Ayah bela aku. Dia memanggilmu apa? Kamu datang buat apa? Ayah. Kalau aku tidak datang, kakak akan membunuhku. Siapa kakakmu? Dari mana datangnya anak haram ini? Berani-beraninya mengaku-ngaku di sini. Mana kepala rumah tangga? Bawa orang ini keluar. Sudah, anak haram apalagi ini? Dia juga anakku, Luan Sheng. 2 tahun lebih muda dari Aheng. Lu Cheng, apa yang kau bicarakan? Ibu, bagaimana kabarmu? Lu Cheng, kau benar-benar berani. Kau menyembunyikannya dariku selama lebih dari 20 tahun. Aheng diusir dari rumah. Ini juga rencanamu, ya? Agar anak haram ini bisa masuk dan akhirnya mewarisi keluarga Lu, benar? Kenapa kau datang? Ayah, Lu Heng membalas dendam padaku karena wanita ini. Kalau aku tidak datang, aku akan tewas. Kenapa kau menargetkan An Sheng? Paman, kau menyalahkan Aheng tanpa alasan yang jelas. Siapa sebenarnya anakmu? Aku punya 2 anak laki-laki, urusan keluarga Lu. Tidak perlu orang luar seperti kau ikut campur. Aku tidak ikut campur dalam urusan keluargamu. Aku datang untuk menjemput Lu Heng. Lu Cheng, aku tidak butuh penjelasanmu. Mengingat kita sudah menikah selama 30 tahun. Suruh anak haram ini pergi, dan aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Ayah, kau tidak mau aku lagi? Saat ibu pergi, kau berjanji padaku, akan merawatku dengan baik. Bagaimana mungkin aku tidak mau kamu? Kamu diam saja. Keluarga kita bisa menanggung 1 orang lagi. Bukannya tidak mampu. An Sheng, besok kamu pindah ke sini. Aku akan umumkan secara resmi statusmu sebagai putra kedua. Tidak perlu. Keluarga Lu hanya punya 1 putra. Karena aku sudah keluar dari keluarga Lu, maka dialah satu-satunya putra keluarga Lu. Aheng, apa yang kau bicarakan? Bagaimana bisa kau biarkan anak durhaka ini menikmati hasilnya? Untuk status ini, sudah berapa banyak kau menderita? Aku tidak setuju. Lalu, kau bisa melihat mereka berdua akur seperti ayah dan anak? Tidak. Melihatnya, aku teringat Lu Chen. Membohongiku selama 30 tahun. Ibu, ikutlah denganku. Kita pergi dari keluarga Lu bersama. Perninya kau. Baik. Aku ikut denganmu. Duduk di sini. Ayo. Nyonya Lu, beberapa hari ini, Anda tinggal di sini dulu. Maaf merepotkanmu. Lu Heng, aku ada yang mau bicara.
Minum air dulu. Aku menemukan Chu Shiki, dia memberitahuku. Dia tahu siapa yang mengatur kecelakaan 3 tahun lalu. Tapi aku belum sempat bertanya, langsung datang mencarimu. Dia hanya bilang satu kata, Lu. Lu Ansheng. Aku tidak tahu. Tapi jika kamu mati, siapa yang paling diuntungkan? Aku sudah selidiki kecelakaan 3 tahun lalu. Detailnya lengkap. Semua mengarah padamu. Luan Sheng tidak punya kemampuan untuk membersihkan jejak seperti ini. Jadi kamu masih mengira aku pelakunya? Aku sudah lama curiga, kecelakaan ini ada yang disembunyikan. Tapi ketika buktinya jelas, aku bahkan merasa lega. Jadi ini alasanmu menyakitiku? Bukti kejahatan yang sempurna, itu sendiri bermasalah. Tapi aku tidak berani menyelidiki lebih jauh, jika bukan kamu. Aku tidak tahu. Bagaimana harus menghadapimu? Ini kebenaranmu? Kamu tahu, aku difitnah. Tapi kamu malah menendangku? Aku jelek, ya? Ya. Kamu sudah tidak lagi Lu Heng yang aku kenal. Jiao Jiao. Maafkan aku. Maafkan aku sekali, kita mulai lagi, oke? Lu Heng. Sudah dewasa, dong. Chu Jiao. Kalian kenapa? Aku yang salah padanya. Kalian kenapa bersalah padanya? 3 tahun lalu. Kecelakaan 3 tahun lalu, bukan dia yang menyebabkan. Luan Sheng yang menyuruh. Apa? Bukan dia? Ya, Berarti dia dipenjara 3 tahun tanpa alasan? ya, aku tidak punya hak untuk menahannya. Chu Jiao, kamu akhirnya kembali. Aku lapar. Ada makanan? Apa yang Lu Ansheng katakan padamu? Ceritakan padaku secara detail. Dia tiba-tiba menemui saya dan berkata, "Bagaimana kamu tahu itu Lu Ansheng?" Sudah kubilang, aku bisa dengan mudah mencari tahu siapa itu. Lebih baik kamu jujur. Dia tiba-tiba menemui saya dan bilang aku bukan putri keluarga Chu. Ngapain kamu cerita ini ke aku? Jangan panik, aku di sini untuk membantumu. Pacar Chu Jiao mengalami kecelakaan. Semua orang mengira dia yang melakukannya. Kamu hanya perlu memperkeruh suasana. Biarkan dia mendekam di penjara sampai mati. Kamu akan selamanya menjadi putri keluarga Chu. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku tidak tahu. Oh iya. Alamat rumah ayah kandungmu sudah aku kirim. Jangan lupa kunjungi dia, tapi hati-hati, jantungnya tidak kuat. Dia punya penyakit jantung, kalau sampai kaget, bisa bahaya. Cuma itu, setelah itu aku menemuinya sendirian. Dia tidak pernah menghiraukanku lagi. Kamu benar-benar bodoh sekali. Sekarang kamu di sini untuk menebus dosa pada ayah. Setiap hari salin 2 kali kitab suci, sampai kamu sadar. Aku akan pertimbangkan untuk membebaskanmu. Chu Jiao, kamu ingkar janji. Dasar bajingan. Dasar penipu. Kalau soal bajingan, aku kalah jauh sama kamu. Tidak mungkin. Kamu pikir kembali ke keluarga Chu akan menyelamatkanmu? Seperti apa sifat pasangan Chu Wei? Kamu harusnya lebih tahu dariku, lebih baik diam di sini. Mungkin masih bisa menyelamatkan nyawamu. Chu Jiao, aku mohon. Kembalikan aku ke keluarga Chu, ayah paling sayang aku. Lu Ansheng adalah anak haram keluarga Lu. Kamu mungkin belum tahu, dia sudah diakui keluarga. Kalau kamu kembali sekarang, menurutmu dia masih mau memberimu kesempatan hidup? Kamu mau jual Singlong? Iya, kamu tertarik? Aku bisa jual ke kamu. Harga spesial untuk teman. Kenapa? Kamu jual semua warisan, cuma untuk beli Singlong ini. Sekarang bilang mau jual langsung jual. Setelah dijual, aku akan punya banyak uang. Aku bisa lakukan apa saja, dan tidak perlu berurusan denganmu lagi.
Kamu membenciku. Aku pergi saja. Lu Heng, kamu tidak mengerti. Aku benar-benar lelah. Tolong jangan pergi. Biarkan aku menebus kesalahanku padamu. Mari kita bicara. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Tidak maukah kau menawarkanku secangkir teh? Bos Lu, bangunlah. Bos Lu, Jangan berteriak, kondisi tubuhnya tidak sebaikmu, dia tidak akan cepat bangun. kamu gila. Kau berani menculik ayah kandungmu sendiri? Aku sangat penasaran, nanti saat Lu Heng datang. Apa pilihannya? Apa maksudmu? Kau gila. Ansheng, apa yang kau rencanakan? Membunuh ayah sendiri? Aku sangat ingin melihat. Nanti saat Lu Heng datang, bagaimana dia akan memilih di antara kalian berdua? Lu Ansheng. Aheng, aku menyesal padamu, tapi dia adalah adikmu. Bisakah kau memberinya kesempatan? Lu Heng, jangan kira ini masih keluarga Lu. Jangan kira aku mengundangmu untuk menonton pertunjukan. Apa yang kau inginkan? Ini adalah pilihan. Di satu sisi, ada wanita yang mencintaimu selama belasan tahun. Di sisi lain, ada ayah yang tidak mencintaimu. Pilihan ini sangat mudah, aku yang mati. Lepaskan mereka berdua, pergi jauh-jauh. Jangan pernah kembali, dasar tua bangka, diam. Lu Ansheng. Kau sama sekali tidak menghargai kasih sayang ayah. Dia memberikan segalanya. Untukmu. Renungkanlah ayahmu. Kau tidak punya hati nurani. Aku tahu Ansheng bersalah padamu. Lepaskan dia, besok aku akan mengirimnya ke luar negeri. Biarkan dia tidak pernah kembali. Jangan. Lepaskan aku akan membunuhnya. Bos Lu, cepat panggil polisi. Jangan. Aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan padamu. Maafkan aku. Lu Heng, Maafkan aku. Lu Heng, jangan. Lu Heng. Lihat, ototmu sudah melemah. Setelah bangun nanti, rajinlah berolahraga, atau aku akan jijik padamu. Jiao Jiao, istirahatlah sebentar. Aku ingin berbicara denganmu. Bagaimana kondisi kesehatan paman Lu belakangan ini? Tidak baik, tapi itu pantas untuknya. Jia membenciku. Membenci karena aku memasukkan Lu Ansheng ke penjara. Memanjakan berlebihan hanya akan merusaknya. Siapa bilang tidak, tapi aku bisa apa? Aku tidak bisa meninggalkan ayah Aheng begitu saja. Sama seperti kamu yang tidak mau menyerah pada Aheng. Nanti, aku berencana membawa paman Lu pergi ke luar negeri sebentar. Bagus juga untuk refreshing di luar negeri. Lu Heng, ada aku di sini, kamu tenang saja. Kamu anak baik, kalau suatu hari kamu benar-benar lelah. Pergilah, kami tidak akan menyalahkanmu. Yaona, bukannya kamu sedang syuting? Kok kamu bisa datang? Aku kasih tahu gosip ya. Cushiki masih ingat? Hei. Kamu suruh Cui mengantarnya ke kuil di desa. Sekarang dia benar-benar ingin mencukur rambut dan jadi biksu. Ya ampun. Dulu orangnya sangat sombong. Sekarang benar-benar lepas dari dunia. Cukur rambut jadi biksu masih terlalu murah buat dia. Kalau dia benar-benar serius ingin memeluk Buddha, semoga dia bisa mendoakan ayah. Kamu sudah menjaga Lu Heng selama setahun. Hampir mirip biksu. Tidak pertimbangkan cari orang lain? Aku kenal banyak cowok muda. Mau aku kenalin? Dia jadi seperti ini karena aku. Aku tidak akan menyerah padanya. Aduh, dia bergerak.
Jangan-jangan dia dengar. Aku ngomongin dia ya. Lu Heng, kamu bisa dengar, kan? Lu Heng, cepat bangun, kita nikah, ya?